motion dan seterusnya, maka yang akan dihasilkan adalah video ataupun motion dan seterusnya. Nah, ini beberapa teknik umum dalam konteks generatif AI gitu ya. Ada yang pertama adalah GAN gitu ya, Generative Adversarial Network gitu ya. Ini konsepnya ini mungkin mohon maaf agak teknikal gitu ya. Ini konsepnya terdiri dari dua jaringan saraf gitu ya. Yang satunya berupa generator dan satunya diskriminator. Mereka berkompetisi untuk kemudian menghasilkan output yang ada gitu ya. Nah, yang berikutnya ada variational autoencoders atau VAE, gitu ya. Nah, ini mereka mengkodekan ya input itu menjadi representatif yang lebih kecil, gitu ya. Dan kemudian hasil outputnya itu berdasarkan dari hal tersebut, gitu. Nah, yang cukup umum sekarang yang digunakan oleh mungkin Gemini atau Gemini, ChatGPT dan seterusnya adalah transformer gitu ya. Transformer yang kemarin juga sudah saya jelaskan ya. Apa itu transformer dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai transformer. Oke, ini adalah timeline dari Gen AI ya. Sebenarnya sudah cukup panjang sejarahnya gitu ya. Dan katakanlah banyak inovasi-inovasi yang ada di dalamnya. Tadi saya sudah katakan GAN dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah sejarah-sejarah yang ada sebelum pada akhirnya di tahun 2017. Nah, researcher atau peneliti dari Google itu menerbitkan penelitian yang diberi judul adalah Attention is all you need gitu ya. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal dari transformer. Nah, ini kemudian berkembang di 2018 kita ada OpenAI yang merilis GPT ya, Generative Pre-trained Transformer gitu ya, dan kemudian berkembang seterusnya sampai di tahun 2020 ada beberapa inovasi baru yang katakanlah GPT udah versi 3 dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian di tahun 2022, nah itu ada image generation ya, ada DALL-E. Nah, ini yang kemudian bisa kemudian digunakan untuk image generation dan seterusnya. Dan ini selanjutnya nanti bisa dibaca lebih detail gitu ya sampai tahun 2023. Kemudian OpenAI rilis GPT-4. Nah, lalu apa yang kemudian bisa dihasilkan dari generatif proses ini gitu ya. Nah, yang pertama text based tentu saja yang kemarin kita udah coba di mana kita bisa melakukan atau mengenerate artikel, essay, email dan seterusnya gitu ya. Atau mungkin kode program kalau kita minta gitu. Ataupun juga gambar gitu ya, baik gambar yang sifatnya realistis ataupun gambar-gambar yang kemudian ada modifikasi efek-efek tertentu gitu ya. Nah, kemudian juga ada video baik yang sifatnya menggunakan efek khusus ataupun dari sesuatu yang kita tuliskan di teks gitu ya. Karena kalau kita lihat kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan Adobe gitu ya, entah itu Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ataupun Adobe Premiere gitu ya, kita bisa menambahkan frame-frame dari proses generatif juga gitu. Jadi kalau misalnya dari satu video ke video lain ada yang hilang nih, gimana kita tambahkan sesuatu untuk melengkapinya gitu. Nah, di Adobe Premiere kita bisa membuat generatif video untuk mengisi filling frame-nya misalnya. Ataupun kalau di Photoshop, saya mau merubah nih suatu gambar jadi apa gitu, saya juga bisa ketikkan, nanti akan jadi efek tertentu gitu ya. Nanti contoh-contohnya ada di belakang. Ataupun walaupun musik ataupun audio gitu ya, kita bisa banyak sekali sekarang
kita bisa menciptakan lagu dari teks kita, kemudian kita submit, hasilnya udah berupa musik yang dinyanyikan oleh AI gitu. Ataupun kode perangkat lunak gitu ya. Kemarin saya juga sudah singgung sekilas mengenai GitHub Copilot yang kemarin merilis fitur GitHub Spark gitu ya. Nah, ini hal-hal yang katakanlah bisa dilakukan dengan generatif AI. Nah, ini contoh pembuatan teks ataupun generatif teks gitu ya, yang kita bisa coba lakukan, seperti misalnya membuat konten otomatis. Nah, kita bisa katakanlah dengan contoh prompt, tulis artikel 500 kata mengenai apa gitu misalnya gitu ya. Ataupun ketika kita sedang menulis ataupun menyusun laporan misalnya, kita juga bisa katakanlah meminta bantuan untuk memberikan ide mungkin ataupun kerangka ataupun juga merevisi apakah teks yang kita tulis itu sudah benar gitu ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu kalau misalnya yang suka misalnya menulis dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu ada uh, filter untuk mengecek grammarnya, apakah grammarnya sudah benar, apakah tone-nya sudah benar, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita juga bisa lakukan hal seperti itu. Dan ini juga akan sangat membantu mungkin buat Bapak Ibu yang katakanlah ingin menulis dalam bahasa Inggris yang mungkin spesifik untuk target audience tertentu misalnya, mau tone-nya seperti apa, mau friendly kah ataupun profesional kah, dan seterusnya gitu ya, itu bisa dilakukan gitu. Nah, ataupun juga kemudian ketika kita juga melakukan parafrase, kita udah punya kalimat, tapi kalimat ini menurut kita masih kurang bagus ataupun masih bisa diperbaiki gitu ya. Nah, kita bisa minta tolong AI untuk melakukan parafrase ataupun memperbaiki apa yang kita inginkan misalnya. Nah, ini juga kalau Bapak Ibu yang mungkin profesinya adalah developers gitu ya. Nah, itu juga bisa apabila kita minta tolong untuk mengenerate fungsi tertentu gitu ya. Tolong dong bikinkan rumus untuk menghitung rata-rata dengan input A, B, C apa misalnya gitu ya. Nanti kodenya akan terbentuk yang kemudian kita bisa lakukan juga gitu ya. Ataupun kita juga bisa ketika ada fungsi yang rumit, kita minta untuk kemudian disimplify ataupun ketika ada error ingin tolong dibantu kira-kira errornya kenapa gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini kalau yang contoh pembuatan audio, kita bisa katakanlah menggunakan dari teks ditransformasikan menjadi audio. Nah, kita bisa memilih kira-kira suaranya mau kayak apa. Suaranya apakah wanita, pria misalnya. Dan mereka udah biasanya punya sampel aktor-aktornya kayak apa. Kita bisa lihat dulu. Oh, kalau aktornya kayak gini, suaranya kurang lebih nanti kayak gini nih gitu. Nah, kita bisa pilih mana yang kira-kira akan sesuai dengan keinginan kita, dan kita bisa kemudian menuliskan narasi dalam bentuk teks yang kemudian akan dibacakan, dan itu pun dengan metode-metode yang berbeda gitu ya. Dalam artian bisa jadi metodenya kalau misalnya guru itu seperti apa tone-nya misalnya. Kalau tone-nya sebagai pembaca berita kayak apa dan seterusnya. Nah, itu kita bisa melakukan hal seperti itu. Jadi ini yang kemudian juga mendasari ada beberapa stasiun TV ataupun bahkan stasiun radio gitu ya yang sudah mereplace para apa istilahnya, para presenter ataupun para speakernya itu dengan AI gitu ya. Ada beberapa contoh di Indonesia juga ada beberapa, saya lihat ada beberapa radio yang ketika membacakan berita juga sudah disampaikan bahwa itu dengan AI misalnya.
Nah, ataupun juga kita bisa melakukan voice cloning gitu ya. Dalam artian apabila kita punya sampel radionya, itu kemudian bisa di-clone gitu. Dan kita bisa kemudian membuat kalimat yang ataupun uh, uh, sesuatu yang lebih panjang dari contoh sampel tersebut gitu. Nah, ataupun yang cukup lumrah adalah caption ya, dalam artian kalau Bapak Ibu sering pakai YouTube misalnya, Bapak Ibu bisa nyalakan captionnya, ketika captionnya on, nanti di bawahnya ada teksnya apa dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh uh, Gen AI untuk misalnya di konteks audio. Nah, ini contoh perintah umum ya, ketika kita bicara mengenai teks, ya rata-rata misalnya perintahnya ya tulis, ringkas, ubah, terjemahkan, buat quote dan seterusnya gitu, yang kita sampaikan di promnya gitu. Nah, kalau berupa gambar biasanya adalah hasilkan ataupun analisis kalau kita mau minta menganalisa gambar misalnya, ataupun modifikasi dan seterusnya gitu. Nah, ataupun yang audio, bagaimana kita bisa meminta untuk mengubah teks menjadi suara ataupun memberikan efek dan seterusnya. Oke, ini adalah contoh struktur untuk prompt ketika ingin minta tolong untuk mengenerate image gitu ya. Nah, kita bisa misalnya dengan struktur sebagai berikut. Jenis gambarnya, subjeknya, dengan atau di latar belakangnya apa, gaya visualnya seperti apa, pencahayaannya seperti apa, dan contoh soal hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi kita perlu mendeskripsikan apa objek utama yang ingin kita hasilkan. Nah, kemudian dengan atau di ini untuk menghubungkan objek tersebut dengan objek lainnya atau elemen lainnya. Nah, misalnya apakah di situ dengan apa? Misalnya dengan eh, kopi yang berserakan misalnya dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian latar belakangnya apa? Nah, apa latar belakang yang kita inginkan? Kemudian gaya visualnya mau seperti apa? Apakah artistik ataukah nuansa-nuansa tertentu, minimalis misalnya, vintage misalnya dan seterusnya. Nah, lalu pencahayaan. Ini mau seperti apa pencahayaan yang kita inginkan? Misalnya cahayanya lembutkah ataupun cahaya alami dan seterusnya. Dan kemudian suasananya mau seperti apa suasana yang kita inginkan dalam konteks generate gambar tersebut gitu ya. Nah, ini contoh hasil dari prompt dengan eh, perintah ilustrasi produk kopi lokal dalam kemasan craft paper dengan latar belakang kayu, nuansa rustik, pencahayaan alami dan suasana yang hangat gitu ya. Nah, ini kemudian adalah hasilnya gitu. Nah, mungkin saya bisa coba contohkan. Eh, saya buka browsernya. Misalnya saya pakai Gemini ya. Nah, ini saya copy paste saja. Saya copy paste. Maaf. Nah, copy paste-nya harus nutut ternyata. Oke, ini saya tuliskan di sini. Ini saya tinggal generate gitu ya. Okay. Maaf, ini saya perlu login dulu ternyata. Atau tahu kali. Bentar ya, saya login dulu. Betul, Mas.
Tadi sih. Kita nggak mau gosip ya, banyak foto orang di situ. Oh, tadi mana? Oh, ada sekretaris, ada Pak Putri, aku nggak mau gosip tuh. Oke. Oke, ini hasilnya ya tadi saya tuliskan. Nah, hasilnya ini bisa berbeda-beda ya. Jadi belum tentu hasilnya sama. Jadi bisa jadi saat ini hasilnya seperti ini, bisa jadi hasilnya suatu saat nanti hasilnya walaupun dengan prompt sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Nah, ini kalau kita gunakan di Gemini ya. Nah, saya mau coba yang di ChatGPT. Makanya ngomong dulu sama Bu Vera, ada nggak Bu budgetnya? Kalau ada maju baru. Aku punya teman. Ya, kan itu ada saham loh di Cilengsi. Emang bukan murni sih. Betul. Bukan murni sih. Aku bilang gini, oh kan gini. Tadi kan gue ngomong gini, aku ngomong gimana sih? Tadi aku bilang, ya kan itu punya. Tak, temannya dia. Kurasa jangan-jangan dia ada ininya loh. Ada. Ya kan? Nah, ini juga yang membedakan antara satu dengan yang lainnya ya. Tadi kalau Bapak Ibu perhatikan mungkin di Google lebih cepat gitu ya prosesnya. Gitu. Nah, kalau di ChatGPT ternyata prosesnya lebih lama misalnya. Terus tadi dia nah, coba nanti kita lihat kualitasnya kira-kira gambarnya lebih bagus mana gitu. Ketahuan. Kamu ketuaan. Mungkin jangan-jangan si Holly itu cocok kali sama Pak Hendardi. Iya. Dibanding sama Pak ATM. Iya. Atau ATM Pak Joel ini memanfaatkan situasi untuk sehingga dia bisa masuk kemana-mana. Jadi karena kalau Pak Hen itu mah nggak level, dia main kecil-kecil gitu. Levelnya pabrik minyak. Iya. Main ngurusin CKS. Oke, ini hasilnya. Mungkin Bapak Ibu bisa bandingin ya. Ini kalau hasilnya yang ChatGPT kurang lebih seperti ini. Kalau yang Gemini seperti ini gitu ya. Kita bisa lihat kualitas detailnya gitu ya. Mungkin bisa dilihat di sini detailnya. Kilit lu. Nah, di sini kelihatan mungkin lebih realistis dan seterusnya gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa milih kira-kira mana yang lebih baik daripada satu dengan yang lainnya. Di kamarnya Bapak aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Untuk berikutnya ini adalah contoh prompt gambar untuk lanjutannya gitu ya. Nah, kita bisa kemudian lebih spesifik tentang jenis gambar dan juga fokusnya misalnya, ataupun juga kita ingin menambahkan detail komposisinya gitu. Jadi ini contoh-contoh yang kita bisa lakukan dan nanti di tugas Bapak Ibu nanti akan ada proses untuk melakukan hal seperti ini gitu ya. Jadi silakan nanti dicoba. Oke, lalu apa saja sih aplikasi dari Gen AI ini gitu ya? Nah, ini yang katakanlah contoh bagaimana ChatGPT itu menghasilkan dari generatif teksnya gitu ya. Dan kita lihat bahwa dalam konteks akuisisi 1 juta user, ChatGPT ini cuma butuh 5 hari gitu ya. Dimana kalau kita bandingkan dengan yang lain, sebagai contoh Netflix untuk bisa capai 1 juta user itu butuh 3,5 tahun. Dan Instagram untuk bisa mengakuisisi 1 juta user itu butuh 2,5 bulan. Nah, ChatGPT itu hanya butuh 5 hari. Nah, ini bagaimana populernya
ChatGPT saat itu gitu ya, dan sampai sekarang sangat signifikan perkembangan jumlah user dan juga fitur-fiturnya gitu ya. Nah ini yang tadi disampaikan mengenai Copilot gitu ya, tadi ada Pak Isan menyampaikan terbiasanya pakai Copilot. Nah nanti bisa dicoba seperti apa hasilnya kalau misalnya pakai Copilot. Nanti bisa dicoba di microsoft365.com/Copilot. Bisa dicoba sendiri, silahkan, nanti bisa sebagai variasi gitu ya. Dan ini contoh bagaimana GitHub Copilot bisa membantu kita sebagai developer dalam katakanlah proses application development yang kita lakukan. Jadi kita tinggal memberikan contoh atau memberikan perintah gitu ya. Nah, buatkan seperti ini gitu ya. Nah, nanti kita akan dibuatkan contoh ataupun dibuatkan source code-nya gitu ya. Ini akan sangat membantu sekali buat Bapak Ibu yang katakanlah berprofesi sebagai software developer ataupun engineer. Nah, ini contoh lain juga dari Midjourney ya. Nah, bagaimana kita kemudian bisa menghasilkan gambar yang realistis seperti foto gitu ya, berdasarkan perintah dari prompt yang kita masukkan di Midjourney. Ini mungkin kalau orang tidak menyadari mungkin nggak bisa membedakan ya antara apa katakanlah gambar yang dihasilkan atau foto yang dihasilkan oleh AI ini dengan foto yang mungkin aslinya gitu. Nah ini tadi yang sempat saya sampaikan juga tadi, bagaimana misalnya kita di Photoshop misalnya ingin menambahkan, wah ini kurang lebar nih, saya butuh tambahan gambar di sebelah kanan kirinya misalnya tadi. Nah kita bisa lakukan hal tersebut dengan Adobe Photoshop. Nah atau misalnya di sini saya ingin menambahkan sign, ada tanda maksudnya gitu ya dari foto yang belum ada. Atau misalnya, oh di sini saya mau menambahkan ada danaunya nih gitu yang di sebelumnya belum ada misalnya. Nah hal ini itu kita bisa lakukan dengan tools-tools yang memungkinkan, dan salah satunya toolsnya tadi Adobe Photoshop gitu ya. Ini udah beberapa tahun rilis untuk fitur yang seperti ini gitu ya. Dan ini contoh dari OpenAI untuk filter suaranya gitu ya. Nah, mereka merilis Sora waktu itu dengan contoh video berikut gitu ya. Nah, ini yang kita bisa katakanlah hasilkan dari sebuah prompt untuk menjadi sebuah video. Dan ini yang kemudian juga mendistrupsi proses pembuatan video ya gitu ya. Mungkin yang sebelumnya butuh waktu lama, butuh budget yang besar. Nah, tapi dengan sebuah tools kita bisa membuat sebuah video yang kita bisa hasilkan mungkin dalam 1 menit, 2 menit misalnya. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu perlu coba lakukan di LMS-nya. Silakan untuk mencoba menjalankan prompt yang ada di dalam LMS itu ya, yang sudah ada contohnya di prompt, ataupun juga silakan untuk berkreasi dengan prompt-prompt sendiri gitu ya, bebas. Tapi Bapak Ibu perlu mencoba supaya bisa langsung memahami bagaimana proses pembuatannya gitu ya. Dan silakan nanti dijalankan pada Gemini, ChatGPT ataupun mau yang lainnya, mau Copilot dan lainnya, silahkan bisa bebas untuk Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, mungkin itu dari sesi yang pertama mengenai generatif AI. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mungkin kalau pertanyaannya mau via teks, silahkan dimasukin di dalam forum diskusi di LMS ya. Tapi kalau misalnya mau berdiskusi secara langsung, mungkin kita bisa
diskusikan mungkin satu dua penanya ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin bisa break asap dulu, Mas. Oh iya, silakan. Boleh Pak, silakan Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Saya aja. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu yang mau asar, silahkan asar terlebih dahulu. Kita break dulu ya. Phone number, full name, company. Shiba. Hari Mas, udah ngadem depan semua ya? Di foto ada kok. Saya buktikan. Sama-sama, Kak. Bapak. Itu di Jazz, Bos. Nah, keunggulan utamanya adalah bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan memproses urutan data secara paralel gitu ya, dan ini berbeda mungkin dengan tadi RNN ataupun LSTM gitu ya, yang mereka memproses secara sekuensial. Apa itu RNN, LSTM mungkin Bapak Ibu nanti bisa coba perdalam gitu, karena ini technical gitu ya. Kalau pengen tahu bisa nanya di ChatGPT juga bisa gitu ya. Dan yang penting dalam hal ini itu adalah yang disebut dengan self attention. Apa itu self attention? Nanti kita akan bahas di belakang. Dan mekanisme kerjanya kurang lebih seperti ini ya. Di sini sebelah kiri itu ada encoder, ada 2 encoder, dan di sebelah kanannya ada decodernya gitu ya. Dan di sini ada softmax, linear, dan seterusnya. Nah, kita akan bahas. Nah, ini bagian-bagian umumnya. Yang pertama adalah encoder. Encoder ini bertugas untuk memetakan urutan input ya. Jadi inputnya diurutkan. Misalnya sebagai contoh kalimat dalam bahasa Inggris itu bagaimana kalimat itu punya urutan-urutan gitu ya. Dan encoder ini itu akan memproses input tersebut, dan harapannya mereka akan bisa mempunyai pemahaman mengenai konteks dari setiap elemen dalam urutan-urutan input tadi gitu. Nah, ini dari sisi encodernya. Kemudian dari sisi decodernya, ini bertugas untuk menghasilkan urutan dari outputnya. Nah, kalau encoder itu inputnya, decoder adalah outputnya. Nah, decoder ini juga akan menghasilkan output secara sekuensial. Nah, tetapi yang paling penting di sini urutan-urutan tadi itu dilakukan melalui mekanisme tadi attention ya. Maka kenapa judulnya attention is all you need gitu ya. Nah, itu karena ada attention di sini. Nah, ini bagaimana cara kerjanya. Nah,
inputan teks tadi itu ataupun any lah ya sebenarnya inputannya gitu ya, karena tidak hanya teks tadi gitu ya. Nah ini diubah menjadi token yang prosesnya disebut dengan tokenization. Nah kemudian token ini akan diproses sehingga menjadi urutan dari urutan token-token atau urutan kata-kata gitu ya. Karena token tadi kan kalau di dalam konteks teks itu adalah kata-kata gitu ya. Nah, kemudian encodernya ini fungsinya itu adalah mengolah token tadi menjadi representasi dari sebuah makna. Kalau token-token ini maknanya kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ada istilah yang tadi namanya self attention ya. Nah, ini yang kemudian akan berfokus pada bobot atau kata-kata penting dalam sebuah konteks kalimat. Jadi kalau sebuah kalimat itu apanya yang penting, apanya yang menonjol dalam sebuah kalimat tersebut gitu ya. Nah, kemudian ada feed forward network yang ini kemudian akan memperkuat atau dalam konteks pemrosesan token-token tadi. Nah, setelah dari inputan tadi akan dikirim ke decoder. Dan di mana decoder juga menggunakan self attention untuk menghasilkan teks keluarannya gitu ya. Dan terakhir itu ada lapisan linear plus softmax untuk kemudian bisa memilih kata-kata atau token berikutnya. Nah, jadi dalam konteks transformer ini, nah yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya mereka ini cara kerjanya adalah mengurutkan kata-kata dan memahami kata-kata tersebut mana yang penting dalam sebuah konteks tertentu gitu ya. Yang kemudian dari bobotnya tadi ketika dikombin dengan berbagai macam data, mereka akan bisa memprediksi kalau katanya ini maka next kalimat katanya itu apa berdasarkan bobot dari learningnya mereka gitu ya. Karena pada akhirnya next katanya itu akan ada scoring. Scoringnya berikutnya ini scoringnya kira-kira berapa dan scoring yang paling tinggi yang kemudian akan menjadi pilihan kata berikutnya dan kemudian dikombinasikan juga dengan konteksnya apa gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya detail teknisnya mungkin bisa dipelajari dengan lebih dalam gitu ya, karena sebenarnya yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini adalah sebenarnya AI itu tidak memahami fakta dan tidak memahami kebenaran gitu ya. Karena mereka itu hanya memahami urutan token-token tadi dan ini akan sangat tergantung dari inputan yang mereka dapatkan ketika mereka belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya inputannya atau kalimatnya itu ada sesuatu yang baik, maka hasilnya pun juga harapannya akan baik gitu ya. Namun apabila inputannya di sini adalah sesuatu yang buruk, maka juga hasilnya akan buruk gitu. Nah, jadi akan sangat tergantung dengan seberapa banyak mereka mempelajari kata-kata tertentu dengan pembobotan yang ada. Kalau misalnya kata ini kemungkinan besar kata berikutnya adalah ini, kemungkinan besar kata berikutnya adalah ini dan seterusnya. Ini yang tadi ya, bagaimana prosesnya dari sebuah sesuatu yang diproses itu menjadi token-token yang kemudian token-token komputer itu kan tidak memahami representasi dari sebuah apa katakanlah di awalnya kan mereka tidak memahami kata itu apa gitu ya, mereka pahamnya adalah token. Jadi token-token itu ketika katakanlah mereka belajar dari sekian banyak data, pada akhirnya akan akan menemukan pola. Kalau token ini berikutnya adalah tokennya itu, kemungkinan besar adalah itu, kemungkinan besar adalah itu, kemungkinan besar adalah itu. Gitu. Jadi itu yang kemudian jadi urutan sekuensialnya. Gitu. Tanpa mereka juga katakanlah di awal untuk pemahamannya itu juga mereka di awalnya kan tidak memahami maknanya itu sebenarnya apa sebelum di next berikutnya gitu ya. Nah,
ini yang katakanlah self attention-nya ya. Nah, ini yang kemudian menjadi mekanisme kunci dalam transformer ini gitu ya. Nah, ini yang kemudian dalam konteks sebuah hubungan antar token itu akan memperlihatkan konteksnya gitu. Nah, misalnya sebagai contoh, bank itu dekat dengan sungai. Nah, dalam konteks itu, AI saat itu tidak memahami bank itu apa, definisi bank itu apa, tapi mereka memahami bank itu dekat dengan sungai. Nah, berarti mereka belum paham bahwa bank itu adalah lembaga keuangan gitu ya, tapi mereka pahamnya bank itu dekat dengan sungai, itu sebagai hubungan kalimatnya. Kalau ada bank, berikutnya adalah sungai misalnya, dan seterusnya gitu. Jadi tergantung pemahaman mereka dari sedemikian banyak kalimat-kalimat yang ada. Pada akhirnya itu menjadi metode statistik. Kalau ada kalimat ini berikutnya apa? Kalau ada kalimat ini berikutnya atau apa? Atau kata ya. Kalau ada kata ini berikutnya apa dan seterusnya. Nah, ini proses pre-training. Nah, ini adalah bagaimana kita melatih dataset kita yang tadi skalanya besar, baik itu berupa dokumen di internet dan seterusnya. Dan kita memahami kalau misalnya kita waktu itu ChatGPT ya pernah ke issue atau pernah dipermasalahkan secara hukum oleh para publisher, misalnya New York Times dan seterusnya gitu. Kenapa? Karena publisher ini tidak memberikan izin untuk OpenAI itu belajar dari datanya mereka gitu ya. Nah, tapi itu sudah dilakukan. Jadi pada akhirnya mereka komplain kenapa OpenAI menggunakan data saya untuk proses pembelajarannya gitu. Nah, hal-hal tersebut yang kemudian banyak yang katakanlah mempermasalahkan aspek hukumnya gitu ya, karena ketika melakukan pre-training tidak katakanlah meminta izin ataupun tidak menyampaikannya bahwa itu akan menjadi sebuah model dalam konteks trainingnya mereka gitu. Nah, ini untuk fine tune ya. Fine tune ini katakanlah kalau misalnya dari model tadi sudah berhasil dilakukan, kita bisa memperbaiki atau mengkhususkan dalam konteks-konteks tertentu gitu ya. Kita khususkan misalnya untuk percakapan-percakapan antara customer dengan pelanggannya dan seterusnya. Ya pada akhirnya kita bisa fine tune ke contoh-contoh ataupun case-case yang lebih spesifik gitu. Nah, itu tadi kita membicarakan mengenai large language models gitu ya. Nah, lalu apakah kalau ada large berarti ada yang small lah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau large ini memerlukan resource yang besar, kalau small berarti mungkin lebih kecil misalnya gitu ya. Nah, kita berkenalan dengan namanya smaller language model atau SLMs gitu ya. Nah, ini mirip dengan apa katakanlah large language models gitu ya, tapi jumlah parameternya lebih sedikit gitu ya dibandingin large language model seperti GPT, Claude dan seterusnya. Nah, ciri khasnya apa kalau yang smaller language models ini? Nah, ini jumlah parameternya tidak sebanyak kalau yang large language model gitu ya. Nah, mereka cuman kisarannya beberapa ratus juta dan seterusnya gitu ya. Nah, yang kalau yang large language model parameternya kan bisa besar sekali sampai ratusan miliar dan seterusnya. Dan dalam konteks smaller language model, komputasi atau resource komputasi yang dibutuhkan itu lebih efisien, lebih kecil gitu ya. Nah, karena mereka tidak sebesar large language model tadi yang parameternya banyak dan seterusnya, sehingga resource ketika trainingnya
kalau kita di dalam AI kita melakukan training kita itu menggunakan atau heavy di dalam konteks namanya GPU ya, GPU service atau graphic processing unit. Nah, sehingga kita akan bisa menghemat resource GPU ketika menggunakan yang smaller language model ini. Gitu. Nah, GPU ini yang kita pahami bahwa ketika AI itu berkembang sedemikian masifnya, maka perusahaan-perusahaan yang memproduksi GPU ini juga naik daun gitu ya. Kita tahu saat ini sebagai contoh Nvidia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir itu sangat melesat sekali dari sisi konteks harga saham dan seterusnya gitu ya, karena perusahaan-perusahaan besar yang katakanlah mempunyai fokus di dalam AI seperti Facebook, Microsoft dan seterusnya itu melakukan investasi yang besar di data centernya dengan membeli banyak hardware yang berasal dari Nvidia sebagai produsen GPU ini sebagai contoh gitu ya. Walaupun tidak hanya Nvidia yang memproduksi GPU gitu ya, karena yang lainnya juga ada beberapa gitu ya, tapi yang populer saat ini yang sering menjadi katakanlah parameter perkembangan AI itu ada di Nvidia gitu ya. Dan dalam konteks kecepatan, smaller language model itu menghasilkan respon yang lebih cepat dibandingkan dengan large language model. Dan biasanya smaller language model ini akan fokus pada case-case tertentu yang spesifik gitu ya, tidak seperti large language model yang bisa katakanlah memberikan jawaban yang general gitu ya. Tapi kalau yang smaller language model biasanya untuk case-case yang lebih spesifik. Dan tentu saja harapannya biayanya Boleh juga bisa lebih murah. tabang, see you tomorrow. Jangan Ini lupa contoh contekannya smaller language dibikin. models, mungkin Bapak Ibu bisa cobain gitu ya, Iya, itu betul. dari Microsoft dan seterusnya. Oke, Kita ini tarikin sih kalau nggak bisa. Ya. katakanlah apa komparasi antara large language models dengan smaller language models gitu ya. Nah, kalau tadi saya sudah jelaskan, kalau yang dalam konteks kapasitas, LLM ini membutuhkan kapasitas yang besar dan juga kompleks. Kalau yang smaller language model lebih kecil dan juga lebih efisien. Nah, pemahaman pemrosesan konteksnya pun juga kalau yang smaller lebih terbatas karena tadi resource-nya juga terbatas. Kalau yang LLM juga bisa memahami konteks yang umum, panjang dan seterusnya gitu ya. Dan dalam konteks akurasi, LLM bisa mempunyai akurasi yang lebih baik untuk yang umum ya, untuk yang umum gitu ya. Nah, kalau yang smaller language model, akurasinya bagus tapi untuk hal-hal khusus gitu. Dan keterbatasannya kalau yang large language model mereka butuh sumber daya yang besar. Kalau yang smaller language model tadi resource-nya lebih kecil, tapi dalam proses pemahaman kompleksitasnya jadi berkurang gitu ya. Nah, lalu kenapa kita juga perlu mempunyai pemahaman mengenai smaller language models ini gitu ya. Nah, ini penting gitu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan dalam konteks use case kita akan melihat berdasarkan use case spesifik tadi gitu. Apakah kita perlu pemahaman general semua yang ada di internet gitu kan? Ataukah spesifik? Saya mau hanya melatih model saya untuk memahami aturan-aturan hukum legal, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya dalam konteks Indonesia misalnya. Nah, dengan hal kayak gitu kita bisa menggunakan smaller language model ini instead of yang large language model, karena kalau di konteks itu maka mungkin biayanya ataupun ininya lebih besar resource-nya gitu ya. Nah, ini
penting untuk kita pahami ya, karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa sebenarnya dalam konteks large language model ataupun smaller language models, pemrosesan itu dilakukan dalam konteks token tadi gitu ya. Nah, mesin itu kadangkala mereka memberikan input yang bagus kalau dibaca, kayak meyakinkan nih inputnya kayaknya bagus, kayaknya benar gitu ya, tapi ternyata informasinya itu salah atau tidak akurat. Nah, kenapa? Karena token tadi itu tidak bisa, atau saat ini belum bisa untuk memahami apakah itu fakta ataupun bukan fakta misalnya gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang seperti itu gitu ya. Mereka hanya memahami berdasarkan urutannya gitu. Jadi kalau misalnya mereka mendapatkan inputannya itu adalah sesuatu yang tidak benar, maka pun hasilnya juga akan tidak benar karena mereka tidak bisa ngecek oh ini itu benar fakta itu misalnya. Nah, ini yang kemudian kita kenal istilah dengan namanya halusinasi gitu ya. Nah, namun halusinasi ini bukan halusinasi dalam konteks kalau kita istilah medis mengalami halusinasi gitu ya, tapi ini hanya sebagai metafora aja yang katakanlah penggambaran ketika sebuah model itu gagal menghasilkan output yang faktual ataupun logis, maka kita bisa sampaikan atau kita bisa bilang ini sebagai sebuah halusinasi gitu ya. Nah, lalu kenapa halusinasi itu bisa terjadi? Nah, kita pahami tadi bahwa large language model itu dilatih dengan miliaran atau bahkan triliunan token gitu ya, yang itu mungkin berasal dari data-data yang ada di internet, yang baik itu mungkin dari media, tadi kalau misalnya OpenAI mereka pernah kena shoe dari tadi ya, New York Times sebagai contohnya misalnya. Nah, berarti mereka kan mempelajari dari misalnya New York Times ataupun sesuatu yang ada di internet misalnya. Nah, bisa jadi data-data yang ada ini mungkin ketika mereka melakukan crawl yang ada di internet menemukan resource yang banyak, tapi ternyata itu adalah data-data yang tidak benar atau data-data yang tidak akurat. Tapi kemudian bobotnya misalnya dalam konteks pembelajaran mereka tulisan-tulisan seperti itu banyak, ataupun token-token yang berupa urutan-urutan sequential token tadi pembobotannya itu tinggi gitu ya, sehingga pada akhirnya mereka muncul sebagai bentuk kekeliruan ataupun sesuatu yang salah ketika ada di keluaran output dari misalnya ChatGPT ataupun yang lainnya misalnya. Nah, LLM itu tadi token-token ini adalah cuma pola aja gitu. Mereka memahaminya. Oke, saya kira ada yang present tadi. Oke, mesin ini tadi itu kan memahaminya adalah berupa token-token yang tadi berupa urutan-urutan gitu ya. Nah, mereka hanya belajar dari urutan statistik dari token-token tadi. Nah, mereka tidak memahami mana yang benar ataupun tidak benar dalam konteks urutan-urutan tersebut, gitu ya. Nah, karena mereka kan saat ini tidak melakukan verifikasi fakta berdasarkan hal tersebut, gitu ya. Nah, tujuan dari generatif AI sendiri itu adalah menghasilkan urutan-urutan yang ataupun teks yang masuk akal secara bahasa, bukan benar secara faktual gitu ya. Nah, jadi prioritasnya mereka adalah menghasilkan kelanjutannya, kalau ada kalimat atau kata-kata kayak gini, kalimat berikutnya apa. Jadi hanya berdasarkan probabilitas statistik, bukan berdasarkan kebenaran yang nyata gitu ya. Dan bisa jadi juga hal ini terjadi karena data yang dipakai buat trainingnya tadi itu juga terbatas. Nah, ketika ada pertanyaan yang spesifik tadi, karena datanya terbatas untuk yang case spesifik tadi, maka informasi yang tidak benar tadi itu akan bisa muncul gitu ya.
Dan kadangkala juga bahasa manusia itu juga ambigu gitu ya, kadangkala akan sangat tergantung bagaimana cara ngomong kita, bagaimana nada kita dan seterusnya, yang pada akhirnya juga menjadi sebuah kompleksitas tersendiri gitu. Oke, ini adalah contoh dari halusinasi. Nah, misalnya salah memberikan tanggal lahir tokoh terkenal misalnya gitu ya. Nah, kemudian mengklaim sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak pernah terjadi gitu ya. Nah, ini sebagai contoh fakta yang salah. Atau informasi-informasi yang dikarang, misalnya membuat daftar buku yang sebenarnya kalau dicek itu nggak ada, judul buku itu nggak ada misalkan. Atau misalnya menyebutkan nama dari sebuah nama di dalam menyebutkan nama seseorang gitu ya dalam sebuah buku yang kalau dicek dibaca buku tersebut nggak ada nama itu misalnya, itu juga bisa terjadi gitu ya. Dan kadangkala kalau kita menanyakan sesuatu hal yang sama, bisa jadi jawaban antara satu hal yang kita tanyakan kemarin dengan hal yang kita tanyakan sekarang, meskipun promnya sama, bisa jadi jawabannya itu berbeda atau bahkan bertentangan misalnya. Nah, ya kadang-kala juga kalau dibaca alur cerita ataupun penalarannya itu kalau dibaca-baca secara nalar manusia ini nggak nyambung nih antara paragraf 1 dengan paragraf kedua, misalnya nggak nyambung. Nah, itu kadang-kala juga terjadi. Nah, lalu bagaimana mengurangi halusinasinya gitu ya? Nah, ini dari konteks pengembang, dari konteks penyedia layanannya gitu ya. Nah, ini perlu katakanlah untuk meningkatkan dari data pelatihannya dan juga menjamin kualitas dari data pelatihan gitu ya. Dan bagaimana mereka harapannya juga punya arsitektur model yang lebih baik. Dan ini juga masih menjadi riset mendalam gitu ya, bagaimana harapannya LLM ini menjadi dalam konteks halusinasinya hanya fenomena sesaat yang pada akhirnya suatu saat nanti ke depannya itu bisa hilang karena ada riset baru mungkin yang nanti bisa katakanlah menemukan cara yang efisien, efektif dalam konteks pemrosesan sehingga data-data yang ada di situ adalah sesuatu yang faktual misalnya gitu ya. Nah, ini masih menjadi udah habis dah nyuruh cerita dengan tega nih, tega amat dan ada juga mau habis ya baru dah melakukan pendalaman ataupun perbaikan itu justru juga dari feedbacknya pengguna gitu ya. Misalnya Bapak Ibu perhatikan Grok yang dari garuk-garuk kan nggak lucu ya, kita. dari Twitter atau X gitu ya. Nah, si itu gondrong makan seringkali salah yang dikomentari oleh orang-orang. Grok ini salah yang berikutnya ataupun salah lu bla 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 gitu ya. Pada akhirnya dalam ketika mendapatkan feedback dibilangin salah dan seterusnya, itu ada proses pembelajaran lagi untuk mendapatkan feedback yang baru untuk kemudian mendapatkan atau penulisnya juga berubah gitu ya, atau diupdate misalnya. Nah, itu beberapa hal yang kita bisa lakukan. Dan kalau nanti Bapak Ibu pakai Google AI Studio, itu juga bisa kemudian bermain-main dengan temperatur ataupun parameter yang lainnya gitu ya, yang nanti mau lebih konservatif kah ataupun cenderung lebih istilahnya apa yang apa ya konservatif, yang satu lebih apa istilahnya sih lebih banyak ide-ide gitu ya, mungkin ide-idenya itu salah gitu. Apa sih istilahnya kalau kreatif ya lebih kreatif misalnya. Nah, kalau mungkin saya contohkan di Google AI Studio ya, seperti apa Google AI Studio. Sebentar, browser saya tadi mana ya? Oke.
izin Pak Alex sebelum Ya, silakan. melanjutkan Pak Alex. Ya. Ya, terima kasih. Ini tentang halusinasi tadi Pak Alex. Ya, silakan Pak Hidayat. Kalau tadi disampaikan bahwa untuk mengatasi halusinasi itu dilakukan beberapa perbaikan atau input data. Ya. Itu apakah kita yang melakukan atau programmer? Penyedia layanannya Pak. Oh, penyedia LLM. Oke. Iya. Yang kedua, tapi kita bisa nanti di Google AI Studio itu kita bisa mau yang konservatif atau kreatif gitu ya. Itu ada beberapa parameternya, nanti kita bisa mainkan di sana gitu. Dan itu mekanisme yang perlu kita lebih cermat sebagai manusia ketika mendapatkan inputan dari AI, bahwa inputannya mendapatkan outputan atau keluaran dari sebuah tools AI gitu ya, karena bisa jadi apa yang ada di situ itu belum tentu benar gitu. Jadi kita perlu cross check dan seterusnya berdasarkan pemahaman kita atau sumber-sumber resmi lainnya gitu Pak Hidayat. Ya, mungkin apakah ada tool yang memang memang kita tahu itu halusinasi, lalu kita bukan riset ya, tapi kita balik ulang, lalu kita melakukan sebuah settingan di setup, misalnya kalau yang saya pengalaman di ChatGPT ya, itu membuat setup mengatakan menjadikan sebuah katakanlah kata halusinasi mencegah halusinasi. Artinya gini, saya men-setup si ChatGPT ini menjadi tolong tegas, analitik, menjadi teliti dalam segala menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Itu misalnya. Apakah di Gemini juga bisa ada setting yang bisa dilakukan sebelum kita menggunakan AI tersebut? Oke, mungkin saya sekalian demoin Pak ya, yang Google AI Studio-nya Pak ya. Ya, baik Pak, makasih Pak. Saya belum login, mana ya login ya. Lupa tadi browser yang udah login, Bapak. Google. Yang mana yang udah login? Nah, oke. Oke. Ini adalah contoh dari Google. Udah kelihatan belum ya? Udah ya? Sudah kelihatan sih saya? Udah Pak, kelihatan. Oke, baik. Ini contoh dari Google AI Studio ya, di mana di sini kita bisa memilih model-model mana yang ingin kita gunakan. Nah, di mana di sini pun banyak sekali model-modelnya dan ada pricing-nya juga ya, kita berapa harganya dan seterusnya gitu di sini. Kalau mau free itu berapa limit dan seterusnya gitu. Dan kemudian tadi ada temperatur tadi ya. Ini kalau konservatif lebih rendah, kalau mau lebih kreatif lebih tinggi misalnya dan seterusnya gitu. Nah, kalau mau katakanlah ngatur-ngatur fitur yang lebih advance-nya ada di sini. Nah, kita mau ngatur apakah ini seperti apa dan seterusnya gitu ya. Nah, dan mau di blog dan seterusnya gitu kita bisa atur di sini. Ini sebenarnya nanti kita bisa akses menggunakan API ya. Jadi kalau kita punya katakanlah aplikasi, misalnya kita mau bikin aplikasi untuk customer service nih, yang akan merespon chat chat dari seorang pengguna ke website kita misalnya, nanti dia akan menjawab pertanyaan dari pengguna gitu ya misalnya. Nah, itu kita bisa integrasikan nanti dengan API. Kita nanti mau pakai
bahasa bahasa pemrograman apa dan seterusnya gitu ya. Tapi kurang lebih basicnya integrasinya dengan seperti ini ya, headernya seperti apa dan seterusnya, metodenya apa, kontennya apa dan seterusnya. Nah itu contoh-contoh penggunaannya gitu. Oke. Lalu kalau misalnya di sini ini basisnya teks gitu ya. Nah kalau misalnya mau basisnya media, misalnya mau generate media dan seterusnya gitu ya. Nah ini katakanlah bisa kita lakukan juga. Nah, mau pakai yang mana untuk modelnya? Nah, misalnya mau pakai VO kah, Imagen dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cobain sendiri misalnya. Atau kalau yang misalnya basisnya berupa stream. Nah, ini berupa stream. Saya misalnya ingin ngobrol langsung nih dengan Gemini-nya gitu ya. Nah, saya bisa coba. Nah, mereka bisa. Nah, jelaskan mengenai apa itu halusinasi. Halusinasi itu adalah pengalaman sensori yang terasa sangat nyata, tapi sebenarnya tak ada rangsangan fisikal dari luar. So, orang yang berhalusinasi itu boleh nampak sesuatu, dengar bunyi, atau rasa sesuatu, padahal benda itu tak ada betul-betul kat situ. Halusinasi dalam konteks AI dan jawab dengan bahasa Indonesia yang baik ya. Nggak ada yang baik. Oh, Sama baik. sekali ya. Jadi, Loh, kok diem aja? Apa itu halusinasi dalam konteks AI? dalam konteks AI, halusinasi itu terjadi kalau AI menghasilkan informasi yang salah atau tidak sesuai, meskipun AI-nya sudah dilatih dengan banyak data. Ini bisa terjadi karena data pelatihannya kurang bagus atau model AI-nya tidak cukup paham dengan konteks yang diberikan. Jadi, AI-nya bisa saja memberikan jawaban yang meyakinkan, tapi sebenarnya salah. Lalu bagaimana cara mencegah halusinasi kalau pakai Gemini? Untuk mencegah halusinasi pada Gemini, penting untuk memberikan data pelatihan yang berkualitas dan relevan. Pastikan datanya cukup banyak dan beragam, supaya AI-nya bisa paham dengan baik. Selain itu, kita juga bisa menggunakan model AI yang lebih kompleks dan melakukan penyesuaian parameter yang tepat. Penting juga untuk melakukan pengujian yang menyeluruh, untuk memastikan AI-nya memberikan jawaban yang akurat dan tidak menghasilkan halusinasi. Ya, ini contoh-contohnya juga ya, kalau misalnya mau showcase-nya, aplikasi dan seterusnya. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu apabila ingin mengeksplor lebih lanjut mengenai Google AI Studio, silahkan karena saya lihat juga di Indonesia banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuat layanan di atasnya gitu. Jadi mereka bikin layanan di atasnya, tapi kemudian back-end-nya memanfaatkan mengandalkan entah itu Google ada kah, yang entah menguasai itu aja. Microsoft kah, entah itu AWS Tinggal kah, jadi seterusnya berantakan. gitu ya. Jadi daripada kita bikin Tidak prepare LLM bawahnya sendiri, lagi. kita bisa memanfaatkan sesuatu yang sudah ada. Dan dalam konteks fine tune tadi, itu sebenarnya kita juga bisa melakukan fine tune dari yang general tadi untuk hal-hal spesifik dengan training-training yang kita tambahkan gitu ya. Nah, cuman itu bahasan teknis kondisinya yang lagi gitu. Kita bisa explore di lain kesempatan. Gitu. Nggak ke kantor. Kakinya. Oke. Nah, apalagi nggak ada. Ya, udah 41 ya, masih ada satu bahasan. Oke. Mega paling Mega masih bisa sedikit teknologi lah. Ini ngandalannya Mega loh. Untuk berikutnya, ini ada tugas ya. Untuk tugas yang kedua di dalam kalau sesi diajarin kali pasti ini. Nah, ini silahkan menggunakan kalau nggak dapat info atau nggak dikasih kesempatan ya, juga enak. masukkan prompt dalam Gemini yang pada akhirnya nanti tugasnya adalah mana? Ya repot lah. Resiko itu.
Apa yang mau dikelompokin? Dari kentut mana ini dimaksud? Nggak. Babak pelur itu. Ada data aja belum tentu bisa divalidasi ini kelompoknya apa. Itu nggak bisa ngurai itu kalau kayak gitu, kalau nggak ada data listnya itu. Apakah benar bisa sinkron dengan data yang dibuatkan data listnya itu benar enggak? Kalau setelah ini nih ya. Sebelum mungkin bisa deh. Kalau udah setelah kan susah. Di tugasnya itu nanti Bapak Ibu diminta untuk mengkritisi ya hasilnya ya. Apakah ini sesuatu yang akurat, apakah ini sesuatu yang baik dan seterusnya, itu ada pertanyaan nanti disesuaikan di dalam jawabannya gitu ya. Jadi tugas di yang kedua ini berakibat itu untuk beresiko dengan ini mengkritisi output dari yang luar biasa hasil, kalau begitu, kalau offline tuh keluaran tools AI gitu ya. Nah, dikritisi apakah sesuai dan seterusnya gitu ya, nanti jawab di kolom yang disediakan. Oke, karena waktunya mau dikasih list di situ yang udah tercatat. Mohon izin untuk saya lanjutin dulu ya. List datanya aja nggak ketahuan dan strukturnya gimana dalam pertemuan hari ini. Itu harus ngurainya nggak gampang. Oke, manual. Ini screen saya kelihatan kan ya? Listik. Kelihatan, Bang Alex. Aman. Kelihatan. Oke, baik. Bagus, Pak. Siap. Oke, apa itu prompt engineering? Prompt engineering adalah disiplin ilmu gitu yang fokus pada perancangan, pengembangan dan penyempurnaan prompt gitu ya, atau masukan atau instruksi kepada sebuah tools dari LLM gitu, atau tools AI gitu ya. Harapannya apa? Harapannya itu untuk mendapatkan output yang kita inginkan, yang harapannya relevan, akurat, dan juga berkualitas tinggi. Nah, singkatnya ini adalah seni dan pengetahuan mengenai cara dalam quote berbicara dengan AI gitu ya, agar AI memahami apa yang kita inginkan dan juga bisa memberikan respon yang baik. Nah, kenapa prompt engineering ini penting? Nah, harapannya dengan kita memahami prompt engineering dengan baik, hasil dari keluaran tools AI tadi itu bisa lebih optimal, dan harapannya juga bisa membuat kalimat yang kita sampaikan itu jelas dipahami oleh AI. Karena kalau tidak jelas, maka jawaban pun juga tidak jelas. Kalau tidak spesifik, maka jawaban pun juga tidak spesifik gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi ambiguitas ini? Gitu ya. Konsekuensi lah. Nah, dengan cabang kecil yang tidak terlalu banyak siswanya ya harus membimbing model juga. Semua resikonya. Nah, tadi kalau misalnya jawab yang sesuai fakta dan seterusnya ya, kita misalnya, nah itu juga kita bisa coba apakah kemudian outputnya bisa sesuai fakta. Cabang besar aja ini akan sangat tergantung dari engineering di dalam atau di belakang tools AI-nya gitu. Tadi kalau misalnya tadi yang menyampaikan, kalau di Microsoft kita bisa gini-gini misalnya. Nah, itu mungkin di Microsoft sudah mengimplementasikan hal-hal seperti itu. Jadi dengan kalimat tertentu, tadi pertanyaan Pak Hidayat tadi ya, dengan kalimat tertentu ataupun dengan perintah tertentu, maka hal itu dilakukan misalnya. Nah, ini akan sangat tergantung, belum tentu hal yang sama dilakukan oleh model lainnya ataupun engine AI lainnya misalnya. Dan harapannya dengan kita punya pemahaman prompting yang baik, halusinasi itu juga bisa dikurangi dengan apa, batasan-batasannya yang jelas, tepat, yang pada akhirnya dengan batasan-batasan yang tepat tadi, kemungkinan model akan mengada-ada itu akan lebih kecil gitu ya. Dan harapannya dengan prompt yang baik itu akan lebih efisien, karena apa? Mungkin dengan sekali prompt mungkin hasilnya udah sesuai, instead of kita nge-prompt hasilnya tidak sesuai, kemudian kita perdetail lagi ya, jadi mungkin ada 2-3 kali perintah ke AI sebelum menghasilkan sesuatu yang
sesuai dengan harapan kita gitu ya. Nah, kalau sekali langsung itu kan berarti lebih efisien instead of mungkin 3 atau 4 kali misalnya gitu ya. Nah, dengan prompt yang baik itu juga harapannya bisa memaksimalkan potensi dari model yang kita gunakan. Nah, ini elemen-elemen kuncinya gitu ya. Instruksinya harus jelas. Apa yang katakanlah ingin kita lakukan dalam pekerjaan kita, misalnya ringkaslah, tulis apakah misalnya dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian konteksnya apa? Jadi kita bisa misalnya berdasarkan artikel berikut misalnya mana yang kemudian perlu menjadi perhatian buat sektor pendidikan misalnya. Nah, artikelnya apa? Mungkin kita bisa share artikelnya ini ataupun dokumennya ini dan seterusnya gitu ya. Sama dia Cibino. Skornya 363 oh iya, kan. mungkin saya Yang beda dimodif ingin itunya PDF-nya. ketahuan tuh. memberikan satu Dipecat tambahan itu lo. tools ya, mungkin Bapak Ibu Bahaya, akan fatal. sangat membantu buat Mana Yuni? dunia pendidikan misalnya. 363 skornya mana Mungkin diubah saya no cek lagi mahasiswanya. tadi, mana ya proses saya. Nekat. Tuh. Jadi 455 skornya ini enggak segini. Ada pembuktiannya. Yuni nanya, kok skornya beda sih? Tanya gitu kan. Beda gimana? Udah nanya, dia bego no gitu. Data listnya kan ada gitu. Jadi ikutnya nggak ikut sama siapa yang nggak ikut Nah, sama bentarnya, ya itu tapi ikut sama Cibino. Nah, Bapak Oh, Ibu Dia bisa terdaftar klik, dia terdaftar namanya, ikut tes tanggal. notebook Tuh, LM yang benar ya. ini tuh. Nah, ini kita Jadi bisa bisa out itu, katakanlah kalau dia memberikan tahu. batasan dalam konteks apa yang kita inginkan. Tahu Misalnya, kita ingin Melakukan apa? Kecurangan secara meminta langsung atau tidak langsung. katakanlah resume kan pernah kayak gitu. dari Ujian baru sebuah ya. artikel. Jadi kita misalnya bisa create new di sini. Nah, di sini kita Nggak boleh lagi. perlu upload source-nya. Mau pakai apa source-nya? Jadi misalnya sebagai contoh, saya punya ini, bentar ya, saya download dulu aturannya. Pertanyakan ke sini, Ini dapat dari mana yang 365 dapat dari mana nih? 363 emang tes benar. Tesnya benar. Iya, itu si Uni punya. Oke, ini saya coba download dulu. Si Uni pegang. Karena kan dari lihat si Binong ada, tapi ternyata mungkin dia si mahasiswa ini ketahuan di mana nggak tahu lah ya. Terus menyerahkan sertifikat lagi. Karena tingginya 363 nggak terima tuh Mbak. Ya, Ini saya ambil filenya. Ini saya ambil RME regulation ya. Nah, di sini saya memberikan konteks batasan dari apa? Dari aturan ini gitu ya. Nah, ini summary-nya apa misalnya? Nah, kemudian kita bisa menanyakan dalam konteks summary tadi atau dalam konteks regulasi tadi apa yang katakanlah penting. Jadi misalnya sebagai rumah sakit apa yang perlu saya perhatikan dan siapkan dari peraturan menteri Nekat tersebut. fatal itu. Kalau gua orang sampai ada yang sujud sama gua waktu itu. Kalau orang tuanya ngotot, ini buktinya. Langsung tuh sujud beneran orang tua tuh. Nggak mau ya takut DO gitu. Dengan hal kita kayak ini, urusannya kan kampus kita gitu. memberi pemahaman. Saya serahkan semuanya, bahwa ini jelas. Pertanyaan saya itu dalam konteks apa? Dalam konteks dokumen ini gitu ya. Nah, dalam konteks dokumen ini Adanya maka aja berjuang terus kemudian, aja. Masa iya nggak bisa sih. Ini yang kemudian Kiri saya kanan perlu berjuang lah. pikirkan atau perlu saya perhatikan dalam regulasi 10 itu. kali, Ya, dan 10 dia kali. akan memberikan Yang penting berjuang. poin-poin ini sumbernya dari mana gitu. Nah, ini poin-poinnya. Oh, ini pasal 5-nya, ini pasal berapanya gitu ya. Nah, ini akan sangat membantu sekali apabila misalnya kalau di dalam konteks Bapak Ibu yang ngajar, misalnya ada beberapa sumber jurnal hal yang misalnya. kayak gitu sensitif. Nah, kemudian di submit di ampun sini, deh. karena ini bisa multiple source ya. Jadi kalau misalnya ada multiple source, baik itu berupa link, baik itu berupa Google Drive ataupun berupa dokumen,
itu semuanya bisa dijadikan sumber pengetahuan di sini gitu ya. Dan kemudian Ya, terima kasih. kita misalnya ingin membandingkan antara satu penelitian dengan penelitian lain ya, kita bisa apa summary dari 3 penelitian ini yang beririsan misalnya. Nah, nanti kita bisa dapetin datanya gitu ya. Nah, ini sangat membantu sekali dan mungkin kalau dalam konteks legal juga ya, ada peraturan-peraturan yang ada, kita upload di sini, kemudian kita bisa minta dalam kasus seperti ini apa yang katakanlah menjadi diatur dalam regulasi yang ada di Indonesia gitu, misalnya dari dokumen-dokumen yang saya upload. Nah, hal-hal kayak gitu itu akan bisa dimanfaatkan gitu ya, dan ini juga katakanlah kita bisa bikin jadi misalnya audio overview-nya. Nah, ataupun video overview-nya, nah jadi video. Nah, kalau mau misalnya membuat sebuah video dari source saya ataupun dari summary audionya, nah itu kita bisa Lagi beler kucingnya ya. lakukan di sini, ataupun kita Merah matanya. Itu kan bulat gini kan. Jadi bulat. Nah, ini nanti perlu ya untuk Bapak Ibu coba, karena ini sesuatu yang menurut saya membantu sekali dalam konteks pembelajaran apabila Bapak Ibu sebagai pengajar yang melakukan riset misalnya, atau dalam konteks mungkin orang-orang hukum dan seterusnya, atau misalnya saya punya video panjang misalnya mengenai sebuah hal dari podcast ataupun dari webinar misalnya. Nah, kemudian saya ingin men-summary dari video itu menjadi sesuatu yang saya ingin ininya, karena di sini ada ya source-nya, bisa dari website kah ataupun dari YouTube gitu ya. Nah, saya bisa kalau dari YouTube apa yang kemudian saya ingin query dari pengetahuan yang kita sampaikan spesifik dari case tertentu gitu ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri ya. Oke, ini beberapa contoh teknik prompt yang ada, yang katakanlah tadi apakah kita mau memberikan contoh, kemudian ataukah memberikan peran, ataukah kemudian prosesnya itu bertahap gitu ya. Jadi ada pertanyaan pertama, kedua, dan seterusnya gitu, itu kita bisa lakukan juga. Dan ini contoh prompt baik dan juga prompt yang buruk gitu ya. Nah, kalau yang buruk buat ringkasan apa nggak jelas, maka jawabannya juga nggak jelas. Tapi kalau misalnya buat ringkasan dalam 3 kalimat dari artikel berikut, yang kemudian di paste juga artikelnya yang membahas manfaat misalnya mengenai tinggal aja najis ya. Nah, ini beberapa hal yang katakanlah bisa nanti Bapak Ibu coba, dan juga silakan nanti untuk mengerjakan tugas 3-nya ya, di mana nanti juga di dalam tugas 3 itu Bapak Ibu diminta untuk melakukan langkah-langkah untuk memperdalam pengetahuan Bapak Ibu mengenai prompting ini gitu. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pertemuan hari ini. Kita akan bertemu lagi besok sore gitu ya. Nah, namun sebelumnya barangkali ada yang mau bertanya, mungkin ada 2-3 pertanyaan, kita bisa diskusikan secara langsung. Silahkan untuk barangkali ada yang mau nanya. Oke, Mas Zulkarnain, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Alek dan Bapak Ibu semuanya. Izin Ya. mau tanya, tadi itu menarik juga ya. Tadi udah di-show sedikit sih untuk yang Google tadi ya, LM ya. Google Notebook LM ya, betul. Nah, ini menarik juga nih karena saya belum pernah pakai ini, karena kan memang kalau untuk di perbankan sendiri sebelumnya saya pakainya memang harus dari teman-teman dari divisi lain ya, untuk review ibaratnya review kebijakan atau review SOP atau review yang lainnya. Nah, kalau misalnya mau kayak gini, tapi apakah nanti efek sampingnya mungkin ya, Bang Alek yang saya tanyain, efek sampingnya apakah kita nanti kalau kita share file kita yang restricted itu ke prompt tadi, misalnya ke notebook tadi LM itu, apakah aman?
karena kan berhubungan dengan regulasi ya, regulasi dan Ya, kebijakan-kebijakan dari perusahaan apakah aman nanti ya, mereka nyimpan di mana gitu. Apakah di cloud mereka atau memang kita lebih aman nih karena kan akunnya kan akun gratis ya. Karena kan ya, ada pricing kan. ya, Gratis benar. itu berapa lama bertahan di sana untuk data kita disimpan di database mereka atau di cloud mereka. Yang kedua Ya, mungkin kalau misalnya tadi tertarik juga sih untuk Google itu pelajari, kalau misalnya apakah kita bisa buat analisa untuk jurnal ya, jurnal misalnya ini untuk S2 ataupun lagi buat, tadi kan banyak juga sini kan ada dosen ya, mahasiswa ya, mungkin juga banyak. Nah, di sini kan bagus juga nih, cuman kita harus lagi, kalau misalnya udah dapat dari promnya mereka, outputnya dari si notebook tadi, kita harus lagi cek parafrasa ya mungkin ya, ya, parafrasanya, apakah ya, nanti kan takut plagiarism ya, anti plagiarism sama tadi humanoid ataupun chatbot. Nah itu sih yang harus di-concern juga di sini. Itu mungkin ya, Bang Alex dari saya. Terima kasih Bang. siap, Sore. siap. Ya, baik. Oke, pertanyaan yang pertama tadi, apakah aman ketika kita upload data-data kita di sana? Gitu ya. Nah, perlu dipahami ya bahwa masing-masing layanan itu punya term and condition sendiri-sendiri. Kita perlu mempelajari apakah term and condition itu sesuai dengan regulasi di organisasi kita misalnya. Karena apa? Karena ketika kita mengupload data di sana, beberapa itu menyampaikan bahwa memang itu akan disimpan dan berbeda-beda, ada yang nyimpannya 30 hari dan seterusnya, akan sangat tergantung. Dan kemudian apakah itu akan dipelajari sebagai feedback dari user dan seterusnya? Ya, chatting kita itu akan dipelajari untuk kemudian menjadi sebuah hal yang bisa lebih personal nantinya gitu ya. Nah, jadi penting untuk dipahami bahwa apabila itu adalah sesuatu yang konfidensial dan seterusnya, maka perlu dipikirkan untuk kemudian memilih layanan yang benar-benar private gitu ya, yang kemudian mereka menjamin bahwa data-data ini tidak akan ke pihak lainnya ataupun tidak akan apa dan seterusnya. Dan mungkin yang tidak dipahami bahwa misalnya gini, Bapak Ibu tahu nggak kalau mungkin pakai ChatGPT, kemudian pernah tuh nge-share percakapan di ChatGPT itu ke temennya. Mungkin ada yang pernah kayak gitu ya, share chat saya ke GPT itu saya share biar temennya tahu dari awal sampai akhirnya seperti apa gitu ya. Nah, yang jadi masalah share chat GPT itu terindeks oleh Google gitu ya. Jadi kalau kita mau nyari di Google hasil chat-chatannya orang di chat GPT itu bisa dengan keyword tertentu nanti akan keluar hasil indexing atau indexingnya Google yang terkait dengan hal tersebut gitu. Nah, jadi hal-hal kayak gini perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya memang perlu ya mungkin harganya lebih mahal enterprise grade tapi memang benar-benar spesifik untuk melayani kita misalnya, atau bahkan kita bikin sendiri gitu ya. Itu sesuatu yang kita perlu pikirkan gitu. Nah, tadi yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita katakanlah melakukan riset dengan tools seperti tadi, kira-kira seperti apa untuk konteks pendidikan dan penelitian misalnya gitu ya. Mungkin buat Bapak Ibu yang katakanlah di studi S2 atau S3 gitu ya. Nah, ini juga mungkin perlu karena beda-beda ya. Ada beberapa yang dulu bahkan nulis jurnal dengan bantuan ChatGPT, dan ChatGPT itu sebagai secondary penulis pun itu pernah terjadi gitu. Itu pernah kejadian dulu. Nah, berarti nah yang sekarang seperti apa gitu, karena memang regulasinya menjadi sesuatu yang sifatnya ini ya apa masih dalam konteks diskusi lah. Ada beberapa yang memperbolehkan, ada beberapa yang tidak memperbolehkan. Nah, ini akan sangat tergantung dari kita menganut ke yang mana gitu. Dan mungkin mohon koreksinya, mungkin Bapak Ibu di sini ada beberapa yang dari dosen dan ya mungkin bisa memberikan persepsi. Kalau misalnya kita melakukan penelitian untuk S2 S3 dengan bantuan AI untuk menganalisa dan seterusnya, nyilang itu dan kira-kira kredit boleh jadinya apa ya. tidak, itu yang kita juga perlu masukannya nih. Mungkin buat Bapak Ibu yang dari pengajar mungkin Dulu biasanya bisa memberikan nempel masukan, polisi di kira-kira situ boleh ya. nggak sih Hilang kita udah ampun. menggunakan AI ini dalam konteks penelitian kita misalnya. Silahkan kalau ada yang Sering kali. memberikan tanggapan dari dosen-dosen mungkin yang ada. Oke,
kalau nggak ada mungkin nanti perlu ini ya, perlu saya tanyakan juga nanti ke dosen saya, karena saya baru mau S3, baru mau ya, dalam artinya udah diterima tapi belum kuliah gitu. Jadi nanti kalau saya kuliahnya udah masuk, saya coba tanyain kuliah apa enggak ke dosen saya gitu. Oke, itu mungkin untuk jawab Mas Zulkarnain. Mungkin Pak Asep, silakan Pak Asep kalau ada yang mau tanyain tadi. Oke, Pak Alex, selamat sore Pak Alex dan teman-teman. Maaf, saya izin ini di off kameranya, kenapa? Saya bingung, fotonya kebalik. Ya, Pak Alex, ini saya ada pertanyaan. Saya mau bertanya tentang temperatur Pak di parameter. Apakah bisa dibantu dijelaskan bagaimana cara membagi nilai temperatur dari 0 sampai 2? Apakah pembagian berdasarkan fungsi atau berdasarkan apa? Misalkan saya kan di kantor diminta untuk membuat dokumentasi dari suatu pekerjaan. Nah, kalau saya menggunakan AI, otomatis kan saya harus ngeset temperaturnya berapa sih yang dipakai, walaupun nanti hasil akhirnya tetap kita review juga, gitu Pak. Jadi kira-kira bagaimana cara ngebagi temperaturnya Pak? Gitu. Oke, bentar. Terima kasih Pak Alex. Ya, baik, bentar. Saya sebenarnya ada paparan yang belum tersampaikan gitu. Bentar. Mungkin ini sebagai panduan praktis aja ya, tapi nanti perlu dicek lagi. Nah, ini sebenarnya ada contoh parameternya. Ada temperatur ini untuk creativity ya. 0 sampai 10 itu untuk cocok untuk fakta dan tulisan kreatif misalnya. Nah, kemudian max token kita bisa ada saran nilainya dan seterusnya, top K dan sebagainya gitu ya. Nah, ini bisa kemudian menjadi katakanlah panduan ya. Creativity kalau tadi ini mungkin versi yang lama ya. Yang baru kalau nggak salah temperatur itu bisa sampai 2. Saya cek lagi. Tapi intinya kalau 0 itu lebih apa istilahnya tadi? Yang satu lebih kreatif, yang satu lebih konservatif gitu ya. Yang 0 itu lebih konservatif, yang satunya lebih kreatif gitu. Jadi kalau semakin banyak halu yang mana ya, kalau 2 itu berarti mungkin ada kemungkinan lebih halusinasi lebih tinggi gitu, karena pada akhirnya akan lebih kreatif gitu ya. Nah, ini saran nilainya untuk sesuatu yang katakanlah bisa kita cobain gitu, dan ini akan sangat tergantung juga dengan case-case dari konteks kita gitu ya, dalam artian konteks legal mungkin ataupun konteks apa, itu mungkin juga akan punya ini yang berbeda, karena kalau legal itu kan sebenarnya konteksnya kan lebih jelas ya, pasal-pasalnya udah terdefinisi dengan baik gitu ya. Tapi kalau konteksnya mungkin umum, tentu saja sesuatu yang juga mungkin berbeda gitu. Nanti mungkin bisa dicoba Mas Asep ya, mungkin silakan nanti coba. Terima kasih Pak Alex, saya coba dulu. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, karena udah lebih dari jam 5. Mungkin Pak atau Ibu Kuri Asih dan Pak Isan, silakan. Ibu Kuri Asih dulu. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Alex. Izin bertanya. Saya maaf tidak membuka kamera karena sedang dalam perjalanan Pak. Baru sampai ya. Jadi gini, untuk apa namanya, saya sendiri suaranya hilang Ibu. Ibu, mohon maaf. Kemudian kita rangkum, terus kita share ke siswa gitu, kita rangkum dengan bahasa anak-anak SMK gitu ya. Terus kemudian kita share ke mereka atau bagaimana? Atau apakah ada tambahan tips and trick dari Pak Alex sendiri untuk anak-anak seusia mereka? Dan satu lagi pertanyaan kedua, mungkin mewakili guru-guru dari mungkin PAUD, TK, SD, SMP, SMA gitu ya. Itu apakah mereka juga sama nih diberikan materi sesuai dengan yang kita pelajari di LMS saat ini, atau ada batasan tertentu untuk anak SD mungkin sampai mana, anak TK, anak SMP sampai mana, atau anak SMA sampai mana gitu? Karena kan di menteri yang baru sekarang ini kan pelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial ini atau KKA ini sedang boomingkan gitu. Jadi terima kasih Pak Alex. Ya, Ibu, mohon maaf, saya bisa
menangkap pertanyaannya yang kedua, karena yang pertama tadi nggak ada suaranya gitu ya. Jadi mungkin boleh diulangi Bu, yang pertama apa tadi Bu ya? Karena tadi nggak ada suaranya. Ya, kalau yang pertama tadi saya kan sebagai guru SMK ya. Nah, Ya. minta tolong sama Pak Alex untuk diberikan tips and trick bagaimana caranya mengajarkan tentang AI ini ke anak-anak SMK. Dan apakah saya harus maksudnya saya harus mengikuti LMS yang disediakan oleh perusahaan Pak Alex gitu, urutan-urutannya gitu, dari awal sampai akhirnya, sampai misalnya ada kuisnya, kemudian ada teori-teorinya seperti apa dari awal sampai akhir. Apakah saya harus mengikuti ini atau Pak Alex punya tips and tricks tersendiri supaya mereka lebih excited gitu sih? Terima kasih Pak Alex. Ya, terima kasih Bu. Ibu, mohon maaf kalau ditanya saya diminta untuk jawab jujur, sebenarnya sih saya khawatir kalau anak-anak SD, SMP, SMA itu untuk konteks Indonesia secara umum ya, itu saya khawatir sebenarnya. Kenapa? Karena akhirnya saya khawatir critical thinking mereka itu akan hilang gitu. Kenapa? Karena terbiasa dengan nature di Indonesia masih sesuatu itu instan, pengen cepet dan seterusnya, tanpa berusaha untuk memahami lebih dalam ya. Sehingga pada akhirnya buat saya justru mengkhawatirkan ketika ada wacana misalnya mau ini untuk anak-anak SD, SMP, SMA gitu. Ketika nature kita atau lingkungan kita menurut saya masih belum mendukung gitu ya. Kita belum ada di level itu gitu. Karena menurut saya khawatir justru anak-anak kita tambah tidak berkembang secara rasionalnya sih gitu ya. Karena mereka akan depend pada jawaban-jawaban instan. Karena kita tahu kondisi kita ada di situ gitu. Dan beberapa negara maju pun juga yang pernah katakanlah mencoba untuk digitalisasi dan seterusnya itu kembali lagi ke buku-buku yang sifatnya tradisional, buku-buku tulis dan seterusnya gitu ya. Karena kita perlu katakanlah mendiskusikan ini lebih jauh, mendiskusikan ini lebih dalam sebelum katakanlah latah oleh fenomena yang pada akhirnya bisa mengancam mereka. Itu mohon maaf ya, itu perspektif pribadi saya ya. Karena sebenarnya jujur saya khawatir untuk konteks Indonesia. Tapi kalau kita bisa menciptakan lingkungan mungkin untuk konteks-konteks sekolah yang maju, untuk lingkungan yang memang sudah mendukung, ini kita bisa lakukan selama kita bisa punya guru yang juga bisa mendukung dalam proses tersebut. Karena ya tadi kemarin saya sudah menyampaikan ya di paparan saya yang hari pertama gitu ya, critical thinking sebagai otot untuk pengetahuannya kita itu perlu untuk terus diasah gitu ya. Jangan sampai kemudian kita terbiasa secara instan copy paste jawaban AI di tugas langsung disampaikan aja dan seterusnya. Gurunya pun juga menerima aja tanpa memberikan ini yang baik gitu ya. Nah, jadi ini butuh pemahaman baik dari gurunya ataupun dari siswanya untuk kemudian sama-sama menciptakan sesuatu yang saling mendukung supaya AI itu bisa jadi alat bantu tapi tidak mendegradasi kemampuan critical thinking mereka. Justru harapannya dengan adanya AI, perspektif baru itu muncul, critical thinking itu bisa semakin baik. Itu harapan idealnya. Tapi saya melihatnya kalau di Indonesia secara makro saya khawatir gitu ya. Nah, lalu seperti apa kira-kira kurikulum yang tepat buat mereka dan seterusnya. Mohon maaf saya sendiri mohon maaf saya sendiri perlu ya katakanlah memahami ini dengan lebih mendalam gitu ya, untuk kemudian bisa sampai kesimpulan kalau anak seperti itu sebaiknya seperti apa sih gitu. Karena saat ini memang belum konten materi saat ini secara general dan memang targetnya sebenarnya untuk mahasiswa, guru-guru ataupun dosen gitu ya, ataupun secara profesional gitu. Target dari konten materi training pada sesi kita 3 hari ini gitu ya. Nah, namun apabila nanti ada spesifik target yang katakanlah untuk target tertentu mungkin perlu dibuat lagi sesuai dengan target, dan kami sangat terbuka ya apabila nanti misalnya yuk bareng-bareng kita susun materi training untuk anak kuliah, untuk dosen, untuk guru misalnya,
sangat terbuka, nanti kita bisa lakukan bersama gitu ya. Dan platform e-learningnya, konten-kontennya bisa katakanlah disesuaikan dengan target-target kita, sesuai sesuatu yang kita bisa diskusikan bersama gitu. Mungkin itu Bu ya. Mohon maaf saya agak sedikit ini tadi sedikit khawatir mengenai anak-anak pelajar khususnya. Itu mungkin juga menjawab Ibu. Baik, terima kasih banyak insight-nya Pak Alex. Terima Baik, kasih. ya. Baik, Pak Ihsan terakhir, Pak Ihsan silakan. Ya, makasih Pak Alex. Terakhir ya, mudah-mudahan penjelasannya bisa panjang lebar sampai maghrib. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alex, ini kebetulan tugas saya itu adalah ketua tim untuk developer pengembangan aplikasi supporting di kantor Pak. Salah satunya itu adalah knowledge management system gitu ya, dengan beberapa supporting lain seperti JDIH dan lain-lainnya gitu. Nah, ketika mengikuti pembelajaran yang kedua ini, saya merasa bahwa aplikasi-aplikasi seperti itu suatu saat akan menjadi almarhum gitu Pak. Kita nggak perlu lagi aplikasi knowledge management system gitu untuk masing-masing kementerian atau lembaga, di mana ketika customer atau user mau nanya, dia tinggal klik di situ pertanyaannya, kemudian akan keluar jawaban sesuai dengan tusi kantor kita gitu. Kayaknya kita nggak perlu lagi gitu, karena semuanya berada pada lengkap gitu di tadi yang Pak Ba contohin, notebook LLM dan segala macamnya. Termasuk juga penyiapan dokumentasi, dokumen-dokumen hukum. Jadi para auditor, para reviewer, role-role seperti itu kemungkinan bisa hilang dengan sendirinya gitu. Karena kita hanya tinggal membuat dokumentasi draft hukumnya, kemudian kita minta direview dan segala macamnya, dan akan dengan mudah itu menemukan kesalahan-kesalahan. Nggak akan lama kayaknya yang seperti itu, aplikasi itu akan almarhum. Nah, pertanyaan saya mungkin ya, apakah aplikasi-aplikasi itu bisa mengembed tadi itu Pak, yang AI tadi, sehingga pekerjaan para review dan role-role lainnya itu jauh lebih mudah gitu. Dia tidak akan menelusuri kata demi kata dari setiap dokumentasi hukum ataupun dari knowledge-knowledge yang harus menjadi approval mereka gitu. Kayaknya akan lebih mudah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya juga sering menjadi penguji untuk proper ya, proyek perubahan para Pranata Komputer Pak. Mereka membuat laporan pekerjaannya, kemudian ada tampilan slide dan segala macam laporan-laporannya lah gitu. Ketika mereka mengenerate AI versi sederhana dengan teks, itu kita dengan mudah bisa mengetahui gitu kalau itu pakai AI gitu, karena bahasa-bahasanya mirip gitu. Tapi kalau udah dengan prompt panjang lebar dengan teliti segala macam, kok kayaknya tidak ada gitu. Apakah ada tools tersendiri gitu Pak? Kita tahu bahwa ini pakai AI gitu. Ketika seperti katakanlah ada image, kita klik kanan properties, kita tahu nih kapan dibuat, pakai apa segala macam itu. Nah, kalau teks dari prompt dari AI ini apakah bisa kita ketahui gitu? Dia pakai AI Gemini kah atau pakai yang lain atau pakai apa, itu bisa nggak kita ketahui seperti itu Pak? Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Ya, menarik Pak Ihsan. Sebenarnya gini ya, kalau dalam konteks tadi knowledge management itu kira-kira akan seperti apa ke depannya gitu ya. Nah, ketika katakanlah kita tinggal cemplungin dokumen-dokumen yang kita perlukan, yang kemudian kita bisa query dengan mudah gitu ya. Nah, memang large language model ini ataupun smaller language model ini menjadi sesuatu yang saat ini banyak orang berkreasi di dalamnya gitu ya. Beberapa teman saya juga ada yang melakukan riset, bikin LLM khusus untuk legal gitu misalnya, jadi cemplungin dokumen belajarnya apa, dokumen legal tadi, dokumen legalnya dicemplungin untuk proses pembelajaran, pada akhirnya dia akan menjawab spesifik mengenai domain hukum misalnya. Nah, kita bisa lakukan hal seperti itu, dan tools-tools itu kan dengan mudah kita dapatkan karena banyak LLMs yang open source yang kita bisa utilisasi untuk hal seperti itu. Ya. Nah, namun apakah kemudian pertanyaannya kita masih perlu nggak knowledge management dan seterusnya gitu ya? Nah, sebenarnya akan sangat tergantung gitu. Apakah knowledge management di tempatnya kita itu spesifik atau sifatnya itu sesuatu yang publik misalnya gitu ya. Tapi kalau sifatnya publik, mungkin hal-hal itu udah ada di luar sana yang kita kemudian tinggal tanyakan karena mungkin udah di crawler mungkin dan seterusnya, sehingga secara domain LLM yang secara public domain tadi itu bisa belajar dari proses itu ya. Tapi kalau misalnya pengetahuan kita di organisasi kita itu spesifik, maka sebenarnya itu sebenarnya sebagai tetap menjadi sebuah aset buat organisasi,
karena hanya kita yang katakanlah bisa kemudian mempunyai sumber pengetahuannya, kayak misalnya kayak New York Times lah ya, itu kan pengetahuan mereka kan menjadi sesuatu yang berharga, yang pada akhirnya sebenarnya ketika orang-orang itu kan hasil kreasi dari para jurnalis mereka yang mereka bayar mahal gitu ya. Jadi ketika kemudian pengetahuan ini yang mereka udah menjadi produk jurnalistik ini dipelajari secara gratis ataupun secara ini oleh pihak lainnya, maka kan saya pasti akan meradang gitu ya. Wah, saya belajar atau membayar para jurnalis saya mahal-mahal ini dengan mudah dipakai oleh OpenAI atau yang lainnya untuk kemudian memahami konteks hasil jurnalistik di tempat saya. Nah, hal-hal kayak gitu perlu tetap menurut saya untuk hal-hal kayak gini kita perlu batasin bahwa untuk hal-hal yang sifatnya karya nggak bikin saya karya organisasi terima atau kasih karya yang berharga di organisasi kita, tetap itu kalau saya coba nanti kalau memang ini bukan public domain, kemudian lembaga dan seterusnya kan public domain ya, karena sebenarnya mereka dibiayai oleh APBN yang memang secara ini. Tapi kalau hasil-hasil dari private company yang memang ini berharga dan seterusnya, ya itu memang tetap perlu dijaga, karena pada akhirnya itu sesuatu yang kita bangun dengan susah payah gitu ya. Nah, mungkin itu Pak yang untuk yang pertanyaan yang pertama. Tapi memang ketika misalnya organisasi ini membuat gimana nih caranya supaya organisasi kita ketika ingin mencari peraturan-peraturan organisasi tinggal buka website di internal organisasi, kemudian kita nge-prompt saya mau buat peraturan kayak gini nih, kira-kira seperti apa kalau saya buat seperti ini, ada nggak yang bertabrakan dengan peraturan-peraturan lainnya misalnya. Nah, itu bisa dilakukan dan itu bisa dilakukan secara internal gitu ya, karena tadi kita bisa aturan internal organisasi cemplungin semua di dalam model LLM-nya gitu ya, yang pada akhirnya saya bisa kemudian dengan mudah instead of manual saya review mana yang pasal-pasal tabrakan dan seterusnya, saya bisa dengan mudah melakukan itu. Dan tadi apakah kemudian itu akan mengurangi tenaga kerja dan seterusnya gitu. Iya, otomasi pasti akan mengurangi proses manualnya. Dalam artian mungkin sebelumnya kita butuh 5 orang untuk mereview aturan-aturan baru. Dalam konteks ini pada akhirnya mungkin cukup butuh 1 orang, tapi 1 orang yang benar-benar expert, yang kemudian mereka punya pengetahuan yang benar-benar bisa memvalidasi hasil apa yang dihasilkan oleh LLM kita gitu misalnya. Karena kan pada akhirnya dia yang akan melakukan verifikasi ini benar apa enggak dan seterusnya gitu ya. Jadi ini yang pemeriksa akhirnya, jadi yang orang seniornya ini yang mungkin kita butuhkan daripada mungkin kita investasi untuk 5 orang misalnya. Itu tadi yang pertama Pak. Yang kedua tadi saya lupa ya Pak. Yang kedua tadi terkait dengan ini Pak, mengecek hasil kerjaan orang. Oh iya, hasil AI ya Pak ya. Nah, sebenarnya gini, setiap file baik itu foto dan seterusnya itu kan ketika kita telusuri secara setiap file itu kan kita sebenarnya ada info di dalamnya ya. Ini di-generate kapan, siapa dan seterusnya itu kan ada kalau misalnya itu dalam bentuk file. Nah, kemudian beberapa produsen ataupun tools ini juga memberikan tag khusus tuh di situ kalau tadi Gemini ataupun ChatGPT ya, saya lupa yang mana, itu memberikan tag di bawahnya, pojok bawah itu ada tulisannya atau logo AI misalnya gitu. Nah, itu beberapa hal yang kita bisa lakukan gitu ya. Dan sebenarnya file information yang katakanlah metadatanya ya, kita bisa lihat ini generate kapan dan seterusnya itu ada gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah itu bisa kemudian kita ada ke depan nanti sesuatu yang benar-benar sudah bagus, yang kalau kita secara kasat mata dan secara ini tanpa ini pun kita tidak bisa membedakan. Mungkin kita akan ada di level itu suatu saat nanti gitu ya Pak. Dalam artian memang benar-benar ada katakanlah tools untuk mengecek bahwa ini sesuatu yang di-generate oleh AI, apakah artikel ini ditulis oleh AI dan sebagainya, saat ini ada, iya. Tapi kan itu akan berpacu dengan perkembangan AI itu sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya ada di sini tools untuk ngecek ininya, di sisi lain AI-nya juga tambah maju, tambah ini yang pada akhirnya mungkin kalau orang
ngecek saat ini, oh kalau banyak MDAS-nya itu banyak kan mungkin dari ChatGPT misalnya gitu. Nah, itu kan mungkin saat ini kita ini, tapi kalau misalnya ada tools lain yang lebih canggih, lebih ini yang kemudian menghilangkan semua menghilangkan semua karakteristik AI-nya sehingga benar-benar terkesan secara terkesan bagus, terkesan tidak itu AI dan seterusnya. Apakah possible? Bisa, dan itu mungkin akan ada, kita akan ke sana gitu ya, karena perkembangan AI-nya yang sangat masif sekali gitu ya. Pada akhirnya akan ada katakanlah model yang benar-benar advance gitu, yang katakanlah baru saja juga ChatGPT rilis model baru yang katakanlah diklaim bahwa model ini itu lebih hebat dari PhD misalnya. Nah itu baru rilis beberapa 1-2 hari belakangan ini ya. Ini bisa dicek model barunya gitu ya, nanti bisa. Tapi memang harganya mungkin lebih mahal dan seterusnya gitu. Nah itu Pak mungkin dari saya. Jadi karena pada akhirnya ini akan menjadi sesuatu yang berkembang terus menerus, dan pada akhirnya batasannya seperti apa ya kita kan nggak tahu gitu ya, karena pada akhirnya akan sangat tergantung dari orang-orang di dalamnya. Dan kita memahami Amerika sendiri sangat fokus sekali untuk AI. Belum lama ini ada keluar bagaimana Amerika bisa leading di AI gitu ya. Nah nanti mungkin Cina juga membalas hal yang sama gitu. Jadi kita akan melihat persaingan dua negara tersebut ya. Kita kalau dilihat saat ini memang Indonesia masih banyak dalam konteks riset AI masih banyak sebagai pengguna akhir gitu ya, yang melakukan produsen ini mana ya, US ataupun China. Riset-risetnya ada di dua negara ini gitu, yang lainnya masih ketinggalan gitu ya. Jadi ini battle antara China sama Amerika, yang pada akhirnya di Indonesia saat ini masih jauh ketinggalan, yang harapannya kita bisa pelan-pelan atau kalau bisa lebih cepat menuju ke sana. Tapi secara realistis kita butuh waktu, kita butuh proses, dan itu sangat butuh sekali dukungan dari berbagai pihak, dukungan dari sisi pemerintah juga untuk bagaimana budget priority gitu ya. Jangan sampai uang APBN yang besar hanya habis untuk makan aja gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, demikian sesi kita pada kesempatan kali ini. Mbak Gustin, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Mungkin ini Pak, kalau bisa sesi ini cerita inspiratif dari para peserta, mungkin kalau boleh satu peserta saja. Oke, saya diminta untuk ada cerita inspiratif dari peserta. Nah, setelah 2 hari belajar, mungkin ada yang ingin memberikan feedback, pandangan dari kursus kita selama 2 hari ini, silakan. Satu saja. Mungkin silakan kalau ada. Dapat apa Mbak Gustin? Kalau dapat apa mungkin ada gitu, tapi kalau nggak dapat apa mungkin jadi nggak ada. Mbak Dini dapat apa Mbak Dini? Random aja Pak, random. Random. Oke. Yang langsung buka kamera aja Pak Isan, silakan Pak. 2 hari dapat apa Pak? Wah, ini siapa yang ngusul, yang kena. Ayo, siapa ayo, ayo. Ya, silakan Pak Ya Isan. Pak, makasih Pak. Baik. Ya. Terima kasih Pak Alek, Mbak Gustin dan teman-teman. Yang jelas saya termasuk senior Pak. Cuman memang saya kecemplung di Prakom gitu ya, karena ada penyetaraan struktural. Nah karena kecemplung di Prakom ya, kalau udah kecemplung sekalian basah gitu kan. Makanya saya coba ikut-ikut training gitu. Nah AI ini sebenarnya udah cukup lama kan ya kita pakai gitu ya. Cuman waktu itu tarapannya masih sangat sederhana. Dan 2 hari ini membuka pandangan saya bahwa AI itu nggak semata-mata seperti nanya di Google gitu. Karena selama ini kita taunya gitu aja. AI nanya di Google dengan sedikit analisis itu. Tapi ternyata bisa melakukan sangat banyak gitu. Bahkan sebaran-sebaran video segala macam rekayasa AI itu sudah luar biasa di media sosial gitu. Nah saya ingin tahu itu seperti apa gitu prompt-promptnya gitu. Karena beberapa kali kami mencoba prompt, kalau nggak ditolak oleh AI karena terlalu besar ya, kemudian hasilnya juga tidak sesuai gitu.
Nah, dengan 2 hari seperti ini saya coba-coba ternyata lebih logis gitu Pak hasilnya, Pak. Hasilnya lebih logis, kemudian sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan tentu saja saya harus banyak mencoba lagi gitu dengan berbagai prompt dan berbagai tools yang Bapak berikan. Kemarin generate text alhamdulillah cukup banyak gitu ya, membantu saya juga untuk beberapa penilaian jurnal ya, beberapa penilaian laporan, kemudian membuat laporan sendiri. Sementara yang hari ini itu juga udah lebih kompleks lagi, cuma memang belum banyak saya coba gitu karena saya pernah dapat pelatihan dari Copilot tapi juga belum lengkap. Kebetulan Copilotnya license, jadi